sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 38 ayat 22 sampai 23. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku, segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Kembali bersama dengan saya Pendeta Yolanda, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih semalam kami boleh beristirahat, pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Biarlah kebaikan Tuhan boleh terus kami rasakan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Dan biarlah kami boleh meneruskan kebaikan-Mu. Untuk itu perlengkapi kami dengan firman-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari surat 1 Korintus pasal 11 dimulai ayat yang ke-17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Lalu kita lanjutkan ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, persekutuan dalam kehidupan beriman, kehidupan bergereja adalah hal yang sangat penting dan juga sangat indah. Tanpa adanya persekutuan, apa enaknya bergereja? Ya tentu ada enaknya kita mendengarkan firman Tuhan, kita disegarkan. Tetapi yang membuat kehidupan bergereja, kehidupan beragama pada umumnya menjadi sangat menyenangkan adalah karena adanya persekutuan. Kita menemukan sahabat-sahabat, bahkan kita sebut saudara seiman, seperti keluarga sendiri. Bahkan kadang-kadang bisa lebih dekat daripada keluarga di dalam persekutuan di gereja. Dalam persekutuan kita juga merasakan cinta kasih Tuhan. Ketika kita saling mengingat, saling mengucapkan selamat, saling mendoakan, bahkan saling menolong, saling menanggung beban ketika ada yang sedang susah, ada yang sedang sakit, dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudara, persekutuan adalah berkat Tuhan. Dan saya selalu mengajak orang yang datang ke gereja untuk terlibat dalam persekutuan, karena itu adalah bagian dari bergereja. Oleh karena itu, saudara-saudara, tentu sangat menyedihkan kalau justru persekutuan yang harusnya indah itu menjadi persekutuan yang tidak sehat. Menjadi persekutuan yang penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi, bahkan kepentingan-kepentingan duniawi.
Dan itu yang terjadi pada jemaat mula-mula di Korintus. Saudara-saudara tentu sudah pernah dengar sebelumnya ya, bagaimana jemaat di Korintus itu ketika mereka harus bergereja, berjemaat ya, walaupun bukan disebut saat itu, belum disebut gereja dan bangunannya nggak seperti gedung gereja, tapi mereka berkumpul di tempat-tempat tertentu untuk mestinya untuk beribadah, memuji Tuhan dan memecahkan roti dan anggur perjamuan lalu makan dalam perjamuan kasih. Yang terjadi saudara-saudara saat itu adalah ada perbedaan kelompok. Jadi ada kelompok orang-orang dengan privilege, orang-orang yang bisa datang lebih awal, bisa bawa makanan yang lebih enak, dan ada orang-orang yang harus bekerja. Sehingga mereka datangnya telat, karena zaman dulu nggak bisa 9 to 5 ya, nggak, sorry bos udah jam 5 saya pulang dulu ya, ada persekutuan, nggak bisa. Ya kalau tuannya bilang kerjaan belum selesai dia nggak bisa pulang, maka dia akan datang mungkin sangat telat. Dan bukan juga dalam keadaan yang mampu untuk membawa makanan yang enak. Nah saudara, ada dua kelompok lah kurang lebih, dan ini yang dikatakan oleh Paulus ada perpecahan dalam persekutuan. Karena kelompok yang lebih berprivilege ini mereka bisa datang dan mereka ternyata makan duluan. Yang menarik saudara-saudara di sini adalah Paulus katakan kamu makan makanan yang kamu bawa sendiri sehingga mabuk, sementara ada yang datang kemudian lapar. Nah kalau yang namanya orang kumpul potluck ya, kumpul bawa makanan gitu kita ya, biasanya kan kita bawa makanan yang kita bawa dari rumah tuh untuk dimakan bersama ya. Mungkin kita malah nggak akan makan makanan yang kita bawa karena kita udah tahu rasanya. Kita bawa untuk kita bagikan kepada yang lain. Nah tapi kok ini yang bawa makan sendiri. Nah saudara-saudara di sini ada beberapa kemungkinan. Pertama, ketika dia membawa makanan itu adalah untuk menunjukkan kemampuannya. Entah kemampuan dia masak atau kemampuan dia membeli bahan makanan yang bisa menjadi makanan seperti itu. Dengan kata lain, membawa makanan itu bukan untuk berbagi dengan sesamanya, dengan saudaranya, tetapi untuk menunjukkan kemampuannya, kekuatannya, menunjukkan kualitasnya, mencari validasi dari orang lain. Nah ini bahaya yang pertama dalam persekutuan. Ketika persekutuan yang adalah tubuh Kristus menjadi persekutuan yang duniawi sifatnya adalah ketika orang datang ke gereja dalam persekutuan itu untuk kepentingannya sendiri. Ketika orang datang bersekutu pelayanan untuk mencari validasi, untuk diakui bahwa dia hebat, bahwa dia pintar, bahwa dia kaya, bahwa dia berkuasa atau apapun lah. Sikap yang seperti ini tidak akan menjadi berkat. Nah, saudara-saudara mungkin ini tidak harafiah ya, kita bawa makanan atau kita nraktir orang, bukan. Tetapi bagaimana ketika kita datang dalam persekutuan itu, kita membawa sesuatu untuk minta pengakuan. Bukannya setiap kita pasti membawa sesuatu, kontribusi, peran kita dalam persekutuan. Tetapi marilah kita bawa itu untuk kebaikan bersama, untuk jadi berkat, bukannya untuk minta pengakuan. Yang kedua saudara-saudara adalah meminggirkan yang tanda kutip lemah atau yang lebih lemah. Orang-orang yang datang belakangan adalah orang-orang yang tidak punya privilege kebebasan waktu ataupun juga mungkin kebebasan ekonomi untuk membawa makanan yang enak, sehingga mereka datang dengan perut yang kosong dan berharap bisa makan bersama dari apa yang dibawa oleh saudara-saudara seimannya. Tetapi ketika mereka datang yang terjadi adalah orang-orang sudah kenyang, bahkan dikatakan sudah sampai mabuk karena mereka makan dan minum sampai berlebihan. Apa yang mereka dapat? Tidak ada apa-apa. Dan dikatakan oleh Paulus di sini, kamu mempermalukan mereka. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak punya apa-apa ini diingatkan bahwa mereka sudah ketinggalan dalam persekutuan ini dan mereka tetap lapar dan mereka tidak menjadi bagian dari sukacita yang sudah dirasakan oleh yang lain. Nah ini juga bahaya yang kedua dalam persekutuan adalah ketika kita meminggirkan orang yang mungkin kita anggap bukan siapa-siapalah. Gak ada dia juga kita bisa jalan kok. Mungkin orang yang kurang kelihatan talentanya, mungkin orang yang biasa-biasa saja. Nah, padahal dalam persekutuan tubuh Kristus justru kita memberi tempat kepada mereka yang dianggap lemah. Di sini kan yang dalam surat Korintus juga Paulus bicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Pada bagian-bagian tubuh yang lemah justru kita lindungi, kita beri kehormatan. Dan kita saling membutuhkan, ya, mata, telinga, kaki, dan tangan kita semua saling membutuhkan, punya perannya masing-masing. Nah, kenapa orang-orang ini bisa dipinggirkan? Karena ada lack of empathy. Ketidakmampuan untuk berempati kepada pergumulan orang lain. Jadi bukan yang memikirkan,
si teman kita itu kan dia kalau kerja sampai malam ya, pasti lapar. Yuk kita bawa makanan yang enak supaya kalau kita kumpul dia juga bisa makan enak, tapi tidak. Nggak mikirin yang menjadi pusat adalah diri kita. Dan oleh karena itu saudara-saudara di GKI Sore Utama kita punya tata nilai, dan salah satu nilai yang pertama yang dibahas adalah soal pengosongan diri. Sangat penting ketika kita dalam persekutuan bersama, persekutuan tubuh Kristus, kita mengosongkan diri kita. Sehingga kita bukannya memikirkan diri kita, memikirkan apa yang enak, yang nyaman, yang baik untuk kita, tetapi yang baik untuk sesama karena mereka pun sama pentingnya dengan kita. Nah saudara-saudara, Paulus kemudian juga mengingatkan bahwa yang dilakukan oleh jemaat Korintus bukan saja mencederai relasi antar manusia, tetapi yang mereka lakukan adalah mencemari perjamuan kudus yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Memang sih mereka makan dan minum itu sebagai bagian dari perjamuan kasih, bukan perjamuan kudus memecah roti dan meminum anggur dalam sakramen, bukan. Tetapi ketika mereka dalam persekutuan, dalam perjamuan kasih itu mereka melakukan hal yang tidak terpuji, maka itu juga mencemari sakramen perjamuan kudus yang mereka lakukan. Dengan kata lain, ketika kita dalam persekutuan kita, dalam relasi kita di tengah persekutuan gereja, persekutuan tubuh Kristus, kita tidak memikirkan yang lain, kita menggunakan persekutuan itu untuk mencari validasi untuk diri kita sendiri, mencari pengakuan untuk diri kita, maka kita bukan saja melukai orang lain, kita sedang mencederai tubuh Kristus. Dan di sini Paulus dengan sangat tegas mengingatkan ya, jangan sembarangan, jangan macam-macam. Saudara-saudara, tentunya saya tidak berharap ada yang sakit apalagi sampai meninggal gara-gara seperti itu, tentu tidak. Tetapi saudara-saudara ingat, di hadapan Tuhan kita harus sungguh-sungguh menjaga tubuh Kristus. Jangan sampai persekutuan tubuh Kristus ini menjadi coreng citranya karena tingkah laku kita sebagai pribadi. Sekali lagi, persekutuan adalah hal yang indah, berkat Tuhan dalam kehidupan beriman bergereja. Maka kita pelihara, kita jaga dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati, dengan menganggap sesama kita lebih penting, bahkan lebih utama daripada kita. Dan juga dengan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan saudara-saudara, satu hal lagi, dalam persekutuan tubuh Kristus selalu ada pengampunan. Selalu ada kesempatan untuk pemulihan, untuk pembaruan. Maka kalau misalnya ada yang pernah salah atau kita sendiri yang pernah salah, jangan menjauh dari persekutuan tubuh Kristus. Karena disinilah kita dipulihkan, kita diperdamaikan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu untuk karya kasih Tuhan, keselamatan di dalam Kristus yang juga mewujud dalam gereja, tubuh Kristus di tengah dunia yang juga menjadi persekutuan orang percaya. Kami bersyukur untuk persekutuan kami, di mana kami mendapat keluarga, sahabat, saudara seiman yang bisa saling mendukung, saling mengingatkan, saling menguatkan dalam perjalanan hidup kami. Biar kiranya sebagai bagian dari gereja Tuhan, kami boleh terus bertumbuh bersama di dalam cinta kasih Tuhan, di dalam pengetahuan akan kebenaran, dan di dalam perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati, kami mau berdoa bagi orang-orang yang bekerja keras, bagi mereka yang menjadi buruh kasar, buruh lepasan, mereka yang harus bekerja sebagai pemulung, mereka yang menjadi pedagang kaki lima, yang sesewaktu terancam harus berpindah dari tempat mereka mencari nafkah. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang bekerja keras dan harus mencukupi kebutuhan hidup mereka. Biarlah kiranya Tuhan bersama dengan mereka. Biarlah kiranya Tuhan mendengar setiap doa dan permohonan mereka. Biarlah Tuhan melihat setiap yang menjadi kebutuhan mereka dan keluarganya. Dan biarlah Tuhan juga boleh memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik bagi keturunan mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan jerih payah mereka tidak menjadi sia-sia, tetapi juga boleh menjadi bagian dari pembangunan bangsa Indonesia. Dan biarlah kiranya kami juga boleh menolong sesama kami, mereka yang bekerja keras dalam karya untuk juga memperoleh kesejahteraan yang layak. Saat ini kami juga mau bersatu hati Tuhan, berdoa bagi perdamaian dunia.
khususnya untuk Ukraina dan Rusia. Biarlah kiranya Tuhan, saudara-saudara kami ini, para pengambil kebijakan, para pemimpin bangsa-bangsa, boleh menjadi orang-orang yang mencintai damai di atas segalanya. Biarlah masing-masing boleh mengesampingkan ego, mengesampingkan kepentingan kelompok, kepentingan negara, tetapi mengupayakan perdamaian untuk tetap terwujud di muka bumi ini. Karena perdamaian di muka bumi adalah perdamaian bagi kami semua. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga dan pendeta emeritus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau beserta dengan mereka. Biarlah kiranya di masa emeritus ini mereka juga boleh merasakan cinta kasih Tuhan, mengalami Tuhan terus memakai mereka, mengalami bagaimana kuasa kasih Tuhan terus hadir dan nyata dalam kehidupan para pendeta emeritus dan keluarganya. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat GKI Surya Utama dan juga simpatisan dalam segala pergumulan kami. Baik itu dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam hubungan dengan sesama kami, relasi di dalam keluarga. Tuhan, kami mau bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya. Kami percaya Tuhan Allah yang maha melihat, maha mengerti, maha mendengar doa-doa kami. Oleh karena itu kami mau berserah sepenuhnya dalam doa, dalam keyakinan bahwa apapun yang terjadi Tuhan bekerja, bahwa yang Tuhan sediakan bagi kami adalah yang terbaik, dan bagian kami adalah mengerjakan sebaik mungkin apa yang bisa kami kerjakan. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang mengupayakan, Engkau yang memberkati segala apa yang telah kami berikan kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.